Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi hari yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan bersekutu di dalam doa pagi online ini. Kami akan memuji nama Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami. Kiranya ya Tuhan, kami pun dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kami pun dapat sungguh-sungguh juga memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, doa pagi online ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 277. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai kami, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami.
Biarlah Roh Kudus senantiasa memampukan kami untuk dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sedemikianlah pembacaan Alkitab kita. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan kita bisa bersekutu kembali di dalam doa pagi online. Hari ini kita bersama-sama akan membahas sebuah tema, yakni bertekun dan sehati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, minggu yang lalu kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus bagi para murid Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus telah mengubah kehidupan para murid. Dari para murid yang awal mulanya mereka penuh dengan ketakutan dan selalu bersembunyi di rumah-rumah, menjadi para murid yang berani bersaksi, mengabarkan berita tentang keselamatan Tuhan Yesus. Salah satu murid yang berani bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus adalah Petrus. Kemudian pada saat itu banyak orang yang mendengar khotbah dari Petrus. Mereka yang mendengarkan sangat takjub. Mereka sangat terheran-heran dan mereka terharu. Lalu kemudian ketika mendengarkan khotbah tersebut, mereka memilih untuk bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan bahwa ada 3.000 jiwa yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Peristiwa ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menjadi titik awal para murid semakin berani bersaksi dan melayani orang banyak secara lebih luas pasca Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Para murid dan orang banyak yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka dengan tekun dan sehati bersekutu bersama-sama. Inilah menjadi titik awal terbentuknya jemaat mula-mula. Lalu apa saja yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada saat itu? Mereka mendengarkan pengajaran dari rasul-rasul, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memecah roti serta makan bersama. Dan apa yang menjadi milik kepunyaan mereka itu menjadi milik bersama. Selain itu, mereka juga menjual harta milik mereka. Kemudian membagi-bagikan kepada orang lain sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau kita melihat kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu, mereka hidup di dalam
persaudaraan yang kuat, dan saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain. Jemaat yang berkelebihan, mereka dengan rela hati membagikan berkat kepada jemaat lain yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melihat kehidupan jemaat mula-mula sungguh indah sekali. Persekutuan yang akrab satu dengan yang lainnya. Dan juga rasa persaudaraannya itu sangat terasa sekali. Mereka tidak lagi hidup bagi diri mereka sendiri, melainkan mereka mau berbagi kehidupan dengan sesamanya yang lain. Jadi tidak lagi mereka hanya berfokus kepada diri mereka sendiri, melainkan mereka mau berbagi kehidupan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hidup jemaat mula-mula ini sehati dan mereka bersatu dengan yang lainnya. Kini mari kita coba bayangkan, Bapak, Ibu, bagaimana jika hidup kita ini juga bersatu dan bersehati satu sama lain. Dalam gereja, gitu ya Bapak Ibu, kita bisa bersatu, kita bisa bersehati satu dengan yang lain. Apa yang kita bersama-sama rasakan? Pasti kehidupan terasa damai, sejahtera, kompak, dan juga penuh dengan kasih. Saling mendukung satu dengan yang lainnya. Lalu sebaliknya, apa yang akan terjadi jika di dalam persekutuan kita tidak hidup itu sehati dan tidak bersatu satu dengan yang lainnya? Apa yang terjadi? Mungkin kita bisa saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak peduli dengan orang lain dan tidak hidup di dalam damai sejahtera. Dan relasi yang bersekutu, relasi yang bersatu, relasi yang sehati, ini yang perlu bersama-sama kita teladani di dalam kehidupan kita. Baik sebagai jemaat Tuhan di dalam gereja maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Hingga kemudian terjalinlah sebuah persekutuan yang bisa terus bertekun dan sehati satu dengan yang lain. Dari kehidupan jemaat mula-mula ini, apa yang mau bersama-sama kita pelajari dan mau bersama-sama kita teladani? Yang pertama adalah hidup bertekun. Ibrani 10 ayat 25 menyatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini mengingatkan kita bersama mengenai cara hidup jemaat mula-mula, yaitu ketekunan untuk bersekutu. Kita pun bersama-sama diingatkan untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tidak menjauhkan diri dari relasi kita bersama dengan Tuhan. Teruslah bertekun di dalam iman percaya kita. Teruslah bertekun untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kiranya apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula dan apa yang Ibrani katakan ini itu senantiasa juga hidup di dalam hati kita. Mengingatkan kita bersama untuk hidup terus bertekun dalam persekutuan. Kita jangan lelah untuk bersekutu. Jangan kemudian kita merasa bosan atau justru kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah atau pertemuan dengan rekan-rekan seiman kita. Mari teruslah tekun merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh kita atau melalui pembacaan Alkitab kita di hari lepas hari. Dan juga tekunlah menjalin relasi dengan Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Lalu yang kedua,
hidup sehati. Galatia 6 ayat 2 menyatakan demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hiduplah bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan hanya untuk memikirkan, bukan hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. Tetapi hiduplah untuk menghadirkan kehidupan bagi orang lain. Kita ini adalah manusia sosial. Makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita bersama-sama diajak untuk meneladani jemaat mula-mula yang kuat sekali relasi persaudaraannya. Kasih menjadi dasar dalam relasi jemaat mula-mula. Karena mereka memiliki kasih, maka mereka tidak lagi memikirkan bagaimana memenuhi diri mereka sendiri atau kepuasan diri mereka sendiri. Tetapi karena ada kasih itu, maka mereka mau mengulurkan tangan, mau hidup, mau hadir bagi sesamanya yang lain yang membutuhkan. Tidak lagi berfokus hanya pada kepentingan diri sendiri. Mereka sehati berbagi makanan. Bahkan menjual harta milik mereka untuk menolong sesamanya yang membutuhkan. Membangun keakraban dengan yang lain. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling melengkapi sebagai seorang saudara satu dengan yang lain. Tidak hanya fokus kepada aku, dan aku. Melainkan mau juga berfokus dan berbagi kepada orang-orang yang lain. Bersedia mengulurkan tangan bagi sesama yang membutuhkan. Serta penuh ketulusan dan kerelaan hati untuk hadir bagi orang lain. Sharing is caring. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kiranya kehidupan jemaat mula-mula ini yang juga kita terus lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya kita semua senantiasa hidup dalam persekutuan yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dan hidup bersehati, membangun dalam iman dan kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah
berkasih-kasihan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman yang boleh bersama-sama menyapa kami di pagi hari ini. Ajarlah kepada setiap kami untuk terus meneladani apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ajarlah bersama-sama agar kami dapat terus hidup bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami tidak jauh dari Engkau. Kami mau terus membangun relasi yang intim dengan Engkau. Ajar setiap kami juga untuk dapat terus hidup bersahati dengan sesama kami yang lainnya. Kami mau untuk membagi kehidupan dengan orang lain. Tidak lagi fokus hanya kepada pemuasan diri kami sendiri atau kepentingan diri kami sendiri. Kiranya kami pun mau terus berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan, baik orang yang kami kenal maupun orang yang tidak kami kenal sekalipun. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu yang terus hidup di dalam setiap hati kami, Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan setiap kami untuk dapat melakukan apa yang seturut dengan kehendak Engkau saja. Kiranya Roh Kudus-Mu juga ya Tuhan yang terus menuntun setiap jalan kehidupan kami, menjadikan kami pribadi yang senantiasa dapat terus bertekun dan juga hidup bersahati. Kami berdoa kepadamu. Kami juga pada saat ini mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, mari Engkau yang terus memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk kasus-kasus juga ya Tuhan COVID yang semakin sedikit dan juga berita-berita tentang COVID-19 yang semakin melandai. Kami bersyukur untuk segala pertolongan Tuhan kepada kami. Biarlah keadaan dari bangsa Indonesia ini semakin hari semakin lebih baik. Dan kami pun dapat hidup dengan damai sejahtera. Kami pun dapat juga menjalani kehidupan new normal kami dengan terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga ya Tuhan para pemerintah negeri kami yang mengatur dan juga mengupayakan segala cara untuk penyebaran pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati para pemerintah negeri kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan. Kiranya semua rakyat Indonesia juga ya Tuhan dapat menaati apa yang menjadi keputusan pemerintah. Dan kami pun diingatkan terus untuk menjalani protokol kesehatan yang ketat dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami GKI Gading Serpong di dalam setiap pelayanan yang boleh bersama-sama kami kerjakan. Berkati setiap kami ya Tuhan yang ambil bagian di dalam gereja-Mu ini. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap kami. Biar kiranya program maupun kegiatan-kegiatan gereja yang boleh dilakukan itu semua dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu, khusus juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain yang berada di luar gereja. Kiranya gereja-Mu ini juga ya Tuhan dapat terus menjadi garam dan terang dunia. Kami juga pada saat ini mau berdoa kepadamu untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau juga yang selalu menyertai kehidupan keluarga kami. Ketika kami harus bekerja Tuhan, mari Engkau yang menolong setiap kami. Agar kiranya pekerjaan yang boleh bersama-sama kami lakukan, kami harus keluar rumah, Tuhan yang selalu menjaga setiap kami. Kiranya di mana Tuhan menempatkan kami di dalam pekerjaan, kami pun dapat menjadi garam dan terang, jadi berkat bagi orang-orang lain. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang masih menjalani studi. Kiranya Tuhan juga menolong setiap kami di dalam kami merajut masa depan kami. Kami dapat belajar dengan baik, kami penuh semangat, dan kami pun bersuka cita untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami di dalam studi kami. Juga untuk keluarga kami masing-masing ya Tuhan, mari Tuhan juga yang selalu melindungi setiap kami, memberikan kepada setiap kami juga kesehatan, keharmonisan, dan juga damai sejahtera di dalam keluarga.
Kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing ya Tuhan. Engkau yang maha mengetahui apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami. Tuhan lebih tahu apa yang kami rasakan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami mau membawa setiap pergumulan hidup kami kepadamu. Kami yakin dan percaya, jikalau kami sendiri, kami tidak akan mampu melewatinya. Tapi jikalau Tuhan terus bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami pasti akan mampu untuk dapat melewati setiap masa-masa sukar di dalam hidup kami ini. Kami berdoa kiranya Engkau yang menolong setiap kami di dalam pergumulan yang kami rasakan. Bantu setiap kami ya Tuhan, untuk dapat melewati apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan lebih besar dibanding setiap pergumulan yang kami rasakan. Inilah ya Tuhan setiap doa kami, inilah ya Tuhan setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang terus menjaga dan menopang setiap kami. Dan kini mari terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.